eh, gini ya, saya diminta sama teman-teman manajemen itu untuk bercerita mengenai ada katanya ricuh-ricuh kemarin kan, cerita nih. Jadi minta sama teman-teman manajemen untuk bercerita kenapa ini, ada apa gitu kan. Artinya itu ya saya awali dia coba jangan terlalu heboh ya, jangan terlalu menganggap semua hal itu adalah hebat gitu. Enggak. Artinya itu kan jangan anggap semua itu adalah sesuatu yang wow gitu. Nggak ada di situ tuh. Artinya itu gini, kesenian ini kan namanya, ingat nih, seni nih, katanya kan kesenian itu tentunya kan ya kita senang-senang sebenarnya, sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang membuat kita menciptakan suasana bersahabat gitu kan. Gitu, dipahami dulu ini apa itu kesenian itu. Terus kenapa kok ada drama yang tidak enak di tengah-tengah itu? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat membagongkan itu kan. Ini kenapa? Artinya itu kan semua ini bukan hanya tentang siapa kita gitu kan, siapa engkau, siapa dia gitu kan. Enggak ada. Jadi jangan terlalu heboh, jangan terlalu menganggap diri orang penting gitu. Jangan hilangkan kalimat itu di otak kita itu. Jangan. Kita ini cuman debu, kita ini di hadapan Tuhan itu kita sama, nggak ada itu pangkat apa itu, nggak ada itu. Jangan semata-mata karena misalnya kita di atas gitu kan, kita merasa diri kita hebat gitu. Jangan. Kita ini cuman debu, nggak usah banyak gaya. Oke, kita pakai gini, kita pakai kata ini, nggak usah banyak gaya ya. Ingat ini kata saya ini, nggak usah banyak gaya. Oke, nah sekarang saya bercerita nih. Disclaimer dulu nih. Oke, jangan ukur semua itu ya, apa-apa itu jangan diukurnya itu dengan angka, duit aja, jangan. Nanti sesat kita nanti, jangan, susah. Ketika kita di atas itu ya, misalnya kita lagi di atas ini, hati-hati di atas itu. Jangan sekali-kali terlalu banyak gaya. Ntar kalau kita jatuh ya, karena banyak orang di bawah kita itu, kita lagi di atas, kalau kita jatuh ntar ketimpa orang tuh, mencelakain orang malah jadinya ya. Kemudian kalau kita jatuh terus orang terluka gara-gara jatuhnya kita nggak mau tanggung jawab. Nggak boleh kayak gitu. Makanya jangan banyak gaya. Kita ini nggak usah terlalu mengejar pengakuan itu, nggak validasi apa itu, nggak usah. Manusia udah pinter, zaman sekarang ini mau bikin sebuah validasi kayak apa namanya itu udah nggak zaman dulu itu. Zaman dulu yang begitu-gitu nggak penting. Gak usah terlalu mengejar pengakuan orang bahwa kita ini adalah orang yang hebat, kita ini adalah orang yang berpengaruh. Validasi itu udah nggak penting zaman sekarang ini. Ayolah please, terbuka caranya. Ayo terbuka kita itu. Gak usah baperan. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan kita terlalu baperan. Tanya dulu, lihat dulu. Bener nggak? Ini mata kita pakai lihat. Bener nggak ini telinga kita pakai denger.
bener nggak ini katanya dari sumber yang ada gitu kan. Sehingga kita itu sama-sama melek, jangan kita mengarang-arang cerita gitu kan. Ujung-ujungnya juga kita ini tetap cuman batu kerikil yang kecil, nggak ada manfaatnya di hadapan Tuhan itu kalau kita sudah berhadapan itu. Nggak usah lah kita terlalu banyak gaya itu. Kayak gini ya, saya ulangi lagi, tujuan saya bikin video ini karena teman-teman manajemen itu udah berkali-kali memaksa saya untuk bikin video ini. Dari dulu, dari tahun 2016 itu. Sudah sejak eh, sudah sejak 10 tahun lalu ya. Lebih ya, udah berapa itu. Sudah 10 tahun lalu saya diminta untuk bikin video seperti ini. Cerita ini. Ya sekarang lah ya saya cerita. Karena juga secara tidak langsung ya, kalau kita mengumbar-umbar dapur kita itu ya, itu aib namanya. Udah jelas itu di dalam ajaran agama kita itu, jangan kamu umbar aibmu katanya. Nah sehingga sekarang, apa iya kita mengumbar aib sebuah manajemen gitu kan? Gak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa lah, it's okay. Ini sekarang saya cerita nih, drama lah ya, banyak drama di perjalanan DUA Band itu. Eh, dari tahun eh, 2005 ya, 2005 itu saya memutuskan untuk resign dari salah satu band waktu itu. Udah saya off ngeband udah. Karena nggak lama kemudian itu ya sekitar 1 tahun berjalan, kurang kayaknya setahun. Gatal terus nih tangan ini, mau nulis aja, mau main gitar aja gatal terus nih. Karena saya kebiasaannya itu nulis lagu, setiap hari saya nulis lagu itu. Akhirnya teman-teman saya itu ya, yang kenal dengan saya, banyak lah teman sini, pegiat musik itu banyak, termasuk juga teman-teman yang aktif di industri musik itu kan, studio rekaman waktu itu. Pada nelpon, ayo dah kita bikin lagi bang katanya. Teman-teman junior juga, ayo bang kita berkarya lagi, bikinin kita yang begini. Akhirnya terpancing juga saya untuk kembali saya ke dunia musik ini di tahun 2007 itu. Kembali lagi saya. Oke, disitulah asal mula pertama kali saya bentuk namanya DUA itu. Jadi tujuannya video ini agar nanti itu jangan ujuk-ujuk kita bikin narasi yang gak karu-karuan itu. Nah ini dulu didengar dulu ini, dipahami dulu. Dan jangan di skip video ini caranya kalau mau tonton ini, supaya nanti itu alurnya jelas, dapat dipahami itu nanti. Jadi jangan nanti teman-teman itu di luar sana ya menjadi sesat informasi gitu loh. Nanti jangan ujuk-ujuk komentar inilah itulah, padahal nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi, drama di dalamnya itu. Nah, 2007 saya bikin namanya DUA itu. Nah, lagu-lagu saya itu kebanyakan saya nulisnya itu di tahun 2002 itu. Karena setiap hari memang saya nulis lagu itu. Ada juga beberapa lagu saya itu yang saya tulis di tahun 90-an itu. Masih sekolah kan.
karena sering nulis puisi soalnya saya. Nah, satu persatu lagu itu saya rekam waktu itu. Ingat betul saya yang pertama saya rekam dulu lagunya DUA itu adalah yang berjudul Atas Kembang. Tetapi itu formatnya bukan lagu Sasak. Itu lagunya berbahasa Indonesia asal-usulnya lagu itu. Nah, sejak itu udah nyaman lagi saya rasanya ngeband gitu kan. Kayaknya mau bikin lagi nih karya-karya, akhirnya keterusan bikin karya. Ditabung terus tuh karyanya, banyak jadinya. Terus sampai 2010. Nah, 2007, 8, 9, 10. 3 tahun itu banyak drama di situ terjadi. Di tengah proses saya produksi lagu saya sendiri, itu saya banyak klien dari grup-grup Ciloka itu. Kadang juga itu kalau musim kampanye itu kita bikin lagu kampanye. Jadi dari proses drama yang sangat panjang itu akhirnya terlambat terus nih album ini jadi. Nah, begitupun juga dengan vokalis-vokalis yang mengisi lagu DUA itu, kadang-kadang tiba-tiba menikah, akhirnya nggak bisa fokus gitu kan. Kadang juga ada yang tiba-tiba keluar negeri kerja, akhirnya nggak bisa fokus lagi. Kadang-kadang ada yang melanjutkan kuliahnya. Nah, ketemulah di satu momen terakhir nih, yang terakhir 2012 kalau nggak salah itu, 2012 2011 itu salah satu putri dari keluarga saya itu, Ladian namanya, itu vokalis yang terbarunya DUA itu Ladian namanya, dulu di tahun 2010 apa 2011 itu, antara itu 11 12 itu udah 2011 12. Nah, terjadilah album itu, produksinya baru sampai produksi 2 lagu kayaknya. Baru sampai produksi 2 lagu. Kemudian tiba-tiba lulus, dia sekolah di Jakarta, anak itu. Di Jakarta apa? Di Surabaya gitu. Pokoknya di luar. Nah, udah lost kontak lagi. Lost kontak. Ya udah. Akhirnya hilang lagi tuh. Nah, kemudian ada lagi satu momen saya ketemu dengan salah satu pengelola radio waktu itu. Nah, dia ngajak saya ngobrol waktu itu. Teman baik banget, orangnya baik. Dia ngobrol sama saya tentang musik, kan dia nanya, ini kalau bikin event tuh seperti apa bang, gimana ini pengelolaannya segala macam lah ya. Nah, curhat-curhat di situ, akhirnya ketemu satu momen kita ngebahas tentang lomba karaoke. Nah, lomba karaoke waktu itu, karena memang dari sejak tahun 2006 itu ya, 2007 itu saya memang itu sering apa namanya, kecipratan dapat job jadi juri waktu itu. Ke situ aja jadi juri aja saya di di beberapa tempat itu. Sering banget saya jadi juri itu. Nah, akhirnya ketemulah satu event tadi saya bilang di radio itu di Lombok Timur, lomba karaoke itu waktu itu. Nah, ada obrolan bersama pemilik event ini, pengelola event itu. Ada proses quality control kan. Nah, jadi yang dia butuhkan adalah penyanyi yang muda dan bisa diajak kerjasama. Nah, itu bahasanya. Artinya itu, kesimpulan yang saya pahami adalah berarti, oh ini cari bibit dia berarti gitu kan. Nah, saya simpulkan, saya sampaikan berarti kita nyari bibit nih gitu. Kita nyari bibit artis berarti ini. Nah, dia mengiyakan itu, ya betul, saya bilang. Oke, saya paham, saya bilang kan. Kalau begitu nanti kita bicarakan lagi. Kalau sudah fix acaranya, hari tanggalnya, saya bilang. Nah, berlanjutlah
drama itu. Kemudian saya minta portofolio, lebih tepatnya itu kayak in-depth ya, kayak in-depth peserta gitu. Nah pada saat itu secara tertulis itu nggak ada in-depth peserta dikasih ke saya. Fungsi dari in-depth peserta itu misal gini, anak ini kebiasaannya gimana gitu kan, ini hobinya gimana nih gitu. Nah jadi minimal kita selaku juri itu bakalan tahu nih mana yang bakalan bisa jadi bibit. Nah gitu dia bentukannya. Tapi secara tertulis tidak ada itu dikasih saya. Dia hanya face to face saja, gentle agreement sama saya, ngobrol seperti biasa gitu kan, karena kita saling percaya aja. Karena saya juga kan akan bertanggung jawab atas siapa yang akan jadi juara, itu saya akan bertanggung jawabkan. Nah tentu penting sekali saya tanya bagaimana in-depth-nya peserta itu. Nah kata kunci yang saya pegang pertama adalah dia pengen punya bibit artis. Nah itu, ini kata kunci yang saya pegang. Oke, makanya saya minta in-depth, sehingga secara lisan dia menyampaikan ke saya, atas nama ini begini, rekam jejaknya seperti ini. Ini sudah mengkerucut ke grand final nih acara itu. Nah, tiga calon juara ini yang sedang saya bahas. Bagaimana nih, siapa yang disetujui? Kan tetap kita nanya dulu tuh sebelum ada final event itu, kita nanya dulu, rembuk dulu sama pemilik event, karena itu fungsi quality control. Nggak boleh kita ojok-ojok ini yang jadi juara, nggak boleh, karena kita menghormati yang punya gawe. Nah akhirnya ini dikasih saya 3 calon juara, tinggal saya yang pilih sekarang kan dari 3 calon ini. Yang paling tepat saya bikin jadi juara adalah ya ini, yang anak ini yang nama Risa ini. Itu yang akan saya bikin jadi juara karena saya pelajari dari in-depth-nya kan. Dia yang paling muda di antara 3 orang yang calon juara itu, dia paling muda. Kemudian secara attitude gitu ya, attitude itu adab. Nah, oke nih, saya ini dulu saya tekankan dalam satu event atau apalah itu lembaga manajemen artis itu, pasti yang pertama itu adalah attitude, adab itu yang paling nomor 1 diperhatikan. Jadi kalau persoalan suara, penampilan itu selanjutnya, yang pertama itu adalah attitude, adab yang pertama. Nah sehingga kalau pengamatan saya mulai dari hari pertama lomba sampai hampir grand final itu, yang paling sempurna attitude-nya saya lihat ya ini Risa ini, paling sempurna attitude-nya, adabnya paling bagus. Oke, jadi saya sudah positif itu menyepakati Risa itu yang jadi juaranya gitu. Oke, dapat juaranya. Nah singkat cerita, pembagian hadiah itu, sebelum pembagian hadiah itu saya konfirmasi dulu ke pemilik acara. Nanti begitu selesai event ini, tolong sampaikan ke yang juara 1 ini, kalau mau dilanjutkan keseriusannya untuk mengembangkan bakat nyanyinya itu, silahkan latihan di studio aja. Saya bilang latihan di studio aja. Ya memang begitu katanya, dijawab oleh itu sama yang punya acara. Memang begitu Bang Ican, tujuannya nanti supaya nanti yang jadi juara ini Bang Ican yang direct, dia bilang. Oh gitu. Nah saya malah nggak expect gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, datang aja ke studio. Akhirnya ngobrol terus gitu di sana, kita selesai pembagian hadiah ngobrol sebentar. Saya baru sampai rumah, tiba-tiba datang terus dia ke studio sama bapaknya waktu itu yang nganter. Atau besoknya kayaknya itu ya, besoknya pokoknya saya gitu lupa saya, besoknya tuh langsung dia waktu itu. Singkat ceritanya begitu, dia datang ke studio. Singkat ceritanya dia datang ke studio,
menyambung obrolan kita sebelumnya. Nah, memang jauh sebelum itu memang dia udah tahu saya gitu kan. Profil saya udah ditahu sama penyelenggara event itu, udah tahu profil saya. Kemudian juga teman-teman dia dan juga orang tuanya udah tahu profil saya yang aktif di industri musik lokal itu, tahu dia. Akhirnya dia bersedia datang gitu kan, segala macam itu. Tetap latihan, rajin latihan terus ini. Waktu itu dia masih SMP waktu itu anak ini. Latihan terus, cek vokalnya, terus saya lihat perkembangannya terus sampai setahun itu. Cek perkembangannya terus sampai 3 tahun. Itu saya periksa, oh ternyata bisa matang tuh, matang. Setelah 3 tahun itu matang. Ini anak bisa saya jamin jadi artis gitu. Pada saat itu ya saya anggap ini udah matang nih, latihannya udah bagus nih. Nah, disclaimer lagi, itu latihannya dia itu, latihan vokalnya dia itu, karena mungkin ini adalah idealis saya sebagai seniman mungkin ya. Saya jarang sekali menyanyikan lagu orang, jarang banget, sehingga juga latihan vokalnya Risa itu dulu di sini itu menggunakan lagu saya semua. Enggak latihan pakai lagu orang, pure lagu saya pakainya latihan. Jadi cek power vokalnya itu pun pakai lagu saya yang sekiranya itu yang ada yang tinggi-tinggi gitu saya pakai. Nah, akhirnya itu secara tidak langsung dia sudah nyaman dengan lagu-lagu saya itu. Gitu dia. Akhirnya kita sudah ada kesepakatan untuk buat cetak dah nih anak jadi artis gitu kan. Nah, terus saya ngobrol sama bapaknya, Pak, kalau dia fokus anak ini mau jadi artis, kasih tahu dia, suruh fokus, saya bilang. Tapi ada beberapa syaratnya nanti, saya bilang. Salah satunya itu adalah tekun latihan. Kemudian attitude. Tetap jadi orang yang baik. Itu yang saya berikan, yang saya ingatkan selalu itu setiap hari, setiap ketemu saya tetap selalu bilang gitu. Tetap ramah dan yang lain-lain seperti biasa gitu kan. Terjadilah itu produksi kita baru sampai 4 lagu kayaknya waktu itu. Baru sampai 4 lagu. Ada 2 lagu bahasa Indonesia waktu itu. 3 kayaknya lagu bahasa Indonesia. Nah, terus yang banyak itu ada lagu Sasak, ada 4 kayaknya, 4 itu. Nah, saya coba dia kan di 4 lagu itu dan 2 lagu bahasa Indonesia itu udah oke, masuk. Boleh nih, udah mateng memang. Karena latihan udah 3 tahunan tuh, latihan terus tuh di studio. Latihannya tuh sambil rekam tuh. Jadi saya bisa mengamati perkembangan dia. Nah, setelah produksi apa itu Jauh ATCD Jauh ATCD dan Mau Cerita itu, ingat saya dia udah kelas 3 SMA itu. Kelas 3 SMA ya. Ya pokoknya itu dia akan ujian. Belum dong. SMA kayaknya tuh. Pokoknya ingat saya tuh dia sedang ujian itu. Besoknya mau ujian. Terus kita syutingnya itu jam 4 malam tuh. Nggak kenal tidur saya. Nggak kenal namanya tidur. Pokoknya garap terus albumnya dia itu. Gas terus. Nggak ada istilahnya istirahat itu saya. Saking saya semangat karena anak ini semangat dia.
Dia komit gitu kan, dia komit untuk selesaikan album itu. Nah itu singkat cerita selesai dua lagu itu kita produksi video klipnya. Bisa nggak berselang lama, sekitar 1 bulan lah ya, 1 bulan itu bocor lagu itu. Saya dengernya itu di terminal kayaknya, waktu itu saya lagi makan di terminal Pancor itu, besar suaranya itu, diputarnya di speaker. Loh kok bocor. Nah langsung saya hubungi itu, kontak, kok bisa bocor lagunya, ini ada saya denger nih di speaker, saya bilang. Nah nggak tahu katanya, coba tolong cek ya, siapa tahu ada teman-teman yang menyebarkan gitu kan. Artinya itu yang saya takutkan di situ bukan bukan karena lagu itu diambil orang, enggak. Artinya itu gini, lagu itu belum di mixing pada saat itu, karena yang bocor itu adalah hasil guiding itu, hasil guiding yang belum sempat ditik ulang vokalnya, belum sempat ditik ulang itu, yang belum kita mixing, cuman baru balancing aja supaya agak normal gitu kan. Ya udah langsung di mastering aja tanpa di mixing itu, akhirnya ya begitu-gitu aja hasilnya, segitu-segitu aja. Nah nggak ketemu siapa yang menyebar luaskan, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang udah gini aja, buat itu jadi pelajaran gitu ya, buat jadi pelajaran aja supaya besok-besoknya nggak kayak gitu lagi gitu kan. Nah akhirnya nggak cukup dengan itu, dia ternyata setelah beberapa minggu setelah saya dengar itu lagi, saya ada keperluan apa itu di Selong, saya dengar tuh lagi lagu itu di HP, di handphone orang. Loh kok menjalar nih karya ini, bocor gitu. Nah yang saya khawatirkan itu kalau lagu itu terus bocor, di situ kan belum ada titlenya belum ada, lagu itu hanya unknown artis kan gitu dia bisanya ya, nggak ada nggak ada artis, no name di situ, karena itu hanya sekedar mix down untuk kita guiding produksi video klip. Nah yang saya khawatirkan itu nanti identitas lagu itu nggak jelas. Nah sehingga saya bilang udahlah, berarti kita buru-buru aja nih, kita posting nih, kita buang dia ke internet, saya bilang kan. Yang seharusnya pada zaman-zaman itu kita harusnya mencetak PCD, itu harusnya kita harus mencetak PCD original harusnya kan, kalau kita mau launching itu, kalau zaman dulu itu. Nah, akhirnya udah sepakat nih, ya dia senang-senang aja, pihaknya Risa gitu kan, termasuk bapaknya juga senang-senang aja kalau kita publish anaknya kan, memang karena itu memang target dia supaya anaknya terkenal gitu kan. Menyetujui aja dia, ya oke dia setuju, tapi kan saya yang rugi. Tapi nggak masalah, saya nggak punya target ekonomi di situ pada saat itu, nggak punya target ekonomi. Yang saya mau adalah bagaimana anak ini dikenal publik gitu, bagaimana caranya supaya anak ini cepat dikenal oleh publik, karena itu permintaan bapaknya waktu itu. Ya udahlah, dengan segala pertimbangan saya lepas dia itu di Facebook dulu awalnya itu kayaknya, atau di YouTube duluan saya tuh. Pokoknya di Facebook sama YouTube saya posting itu. Nah itu sudah terposting lagu itu. Berselang deket jaraknya, nggak jauh, sebulan kayaknya, atau kurang kayaknya sebulan itu, lagi saya denger itu lagu yang judul Mau Cerita itu di pantai. Saya denger malah di pantai Labuan. Saya biasanya pada saat itu saya sering ke Labuan, saya bawa gitar biasanya sendiri, saya bawa si Oren ke sana bawa gitar, udah main gitar. Nah saya denger lagu itu diputar di situ pakai ini kompo kan sama orang di situ, pakai bluetooth itu kan.
aduh, bocor sudah lagu ini, saya bilang. Saya telepon lagi tuh, saya pastikan, Risa, ini lagu ini udah bocor semua kayaknya ini, saya bilang. Kita tolong sisir dia, siapa yang lempar lagu ini, saya bilang, siapa yang sebarkan dia, saya bilang. Bukan maksud apa-apa saya meminta dia untuk mencari siapa yang menyebarkan itu. Artinya itu kan lagu seperti saya bilang tadi itu, dia belum ada title tuh lagu itu, hanya mix down waktu itu. Yang biasanya kan saya kirim dulu tuh sebelum syuting, saya kirimin dia via Bluetooth tuh. Zaman dulu masih pakai Bluetooth. Saya kirimin, kadang juga saya copy lewat memori gitu kan. Saya pakai handphone dia, copyin dari komputer gitu. Itu tanpa keterangan deskripsi nama itu nggak ada. Cuman mix down aja, mix down. Jauh hati sede, mix down mau cerita gitu dia bentuknya. Nah, yang saya khawatirkan itu nanti kemana-mana nih karya ini, nggak jelas nanti identitasnya. Itu yang saya takutkan. Makanya ya udahlah, posting lagi tuh yang mau cerita. Nah, posting mau cerita jadinya. Dan respon masyarakat juga memang bagus dengan karya itu gitu kan. Nah, begitupun juga dengan lagu yang berikutnya. Itu banyaklah drama-drama yang terjadi. Nah, saya libur posting-posting waktu itu, agak istirahat karena saya ada garapan apa waktu itu. Banyak garapan saya waktu itu karena dalam sehari itu bisa 3 grup band yang saya rekam sehari itu. Sibuk banget. Jadinya agak saya tinggalin tuh jadwal DUA itu. Mau nggak mau kan, karena cuan juga gitu kan. Nah, kembali kita ke produksi itu. Akhirnya sampailah kita di produksi lagu keempat waktu itu, di lagu Kajuman dan lagu Ndiknya Tetu. Sampai kita di produksi itu. Nah, pada saat itu saya sudah sudah dapat berapa lagu itu. Guiding waktu itu sudah sampai dia di 8 lagu guidingnya waktu itu. Nah, cuman yang udah diproduksi itu baru 4 itu jadinya, yang Jauh Hati Sede, Mau Cerita, Kajuman, dan Ndiknya Tetu itu. Nah, itu lumayan panjang dramanya itu. Kalau yang lagu Ndiknya Tetu itu kita sampai tik ulang video itu 7 kali kayaknya waktu itu. Banyak banget itu tik ulangnya. Nah, itu proses yang paling panjang sehingga agak libur dia di itu posting. Nah, bergeser ke belakang dulu sebelum dia kita produksi lagu 3 bahasa itu. Bergeser dulu ke belakang. Pada saat itu Risa ini nggak sampai nadanya di rap itu, nggak sampai nadanya, nggak bisa dia. Nah, akhirnya saya skip dia lagu itu, saya skip. Udah jangan dipaksa gitu kan. Sama dengan lagu Kajuman itu waktu itu juga ide dari bapaknya itu, katanya itu sebaiknya janganlah lagu yang Kajuman ini Om, katanya, karena kayak kontroversi, lagu ini kurang nyambung sama lagu-lagu yang lain, yang lagu-lagu sedih. Oh, nggak apa-apa Pak, ini udah framing dah itu, saya bilang kan. Tapi ternyata setelah produksi akhirnya demen juga dia denger lagunya gitu kan, candu dia, suka gitu. Oke, jadi deal diproduksi. Disclaimer ya, tadi saya bilang ide dari bapaknya itu hanya ide aja gitu. Karena di sini ini yang memproduksi ini saya, yang membiayai produksi juga saya. Jadi itu hanya masukan diberikan ke saya gitu kan. Tetap tanggung jawab sepenuhnya itu ke saya. Nah, saya bilang
di lagu Ndek Tetu itu. Nah, itu nggak nyampe nada nyari saya itu di sana, nggak nyampe. Nah, satu momen itu, satu hari pagi itu saya kirimkan dia MP3-nya lagu Ndek Tetu itu, yang suara saya, yang asli, yang versi asli suara saya itu. Dia denger lagi, ini dah saya dah lagu ini, mau saya ini lagu ini, saya berusaha dah supaya saya bisa nyanyi lagu ini katanya. Tapi resikonya terlalu tinggi, itu harus kamu latihan banyak, itu naik di power tinggi, saya bilang kan. Ya saya berusaha, pokoknya harus saya bisa ini lagu ini katanya. Saya maunya lagu ini katanya. Kayaknya nggak bisa itu, saya bilang. Kayaknya tes. Besoknya tuh tes terus vokalnya, tetap nggak bisa, belum bisa naik nadanya di situ itu. Nah, saya bilang udah di skip aja ya, saya bilang jangan pakai lagu ini. Tapi tetap ngotot tuh minta lagu tuh. Ya udah, gini caranya, saya bilang. Pelan-pelan dah, sambil kamu pelajari lagu ini pelan-pelan, nanti hasil kita rekam dulu guidingnya, nanti kamu pelajari lagi di mana tempat kelemahanmu, di mana kelemahannya itu nanti tik ulang lagi gitu kan. Oke, saya kasih dia waktu 1 minggu berapa itu, agak lama itu waktunya melajarin lagu itu. Nah, drama di sela waktu itu, bapaknya nelpon saya.